Halo, welcome back to Dobrak Podcast. Di balik obrolan karyawan, jadi balik lagi. Salam kenal, gue Didi Triadi. Hari ini akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan untuk ngebahas hal-hal apa aja sih ya. Mungkin bisa jadi gambaran untuk teman-teman apabila kalian mau tahu lebih banyak tentang Astra Credit Companies atau even mau mencoba berkarir di ACC. Sebelumnya tuh kita udah bahas tentang self development, tentang program manajemen trainee, dan khusus di hari ini kita akan bawa topik yang mungkin jauh lebih ringan ya, khususnya buat teman-teman mahasiswa karena kita ngebahas program internship yang ada di ACC. Salah satunya itu kita punya program namanya Starship. Starship itu apa dan di dalam programnya itu ngapain aja nanti akan dibantu dijelaskan oleh narasumber kita hari ini. Jadi mungkin boleh perkenalan diri dulu aja ke teman-teman pendengar Dobrak Podcast. Kamu siapa, sekarang kesibukannya apa, dan dari kampus mana sih? Kita belum kenalan juga sebelumnya ya. Oke. Halo Kak Didit dan juga teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Jessica Gabriela. Aku dari jurusan Matematika di Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2020 dan saat ini menjadi peserta Starship Batch 16. Oke, Jessica berarti. Aku panggilnya Jessica aja betul. aman ya. Oke, Jessica. Ini kan kamu anak matematik dari Unpar. Ini kita mau spesifik ngebahas Star Internship ya. Oke. Sebelumnya kamu tuh pernah dengar program ini dari siapa, Jessica? Oke, kalau untuk program Starship-nya sendiri itu waktu itu aku dapat share dari dosen aku di grup Discord. Waktu itu aku sempat apply buat yang di batch 13, Kak. Jadi sebenarnya aku tuh udah pernah apply di batch 13. Cuman waktu itu di batch 13 ini aku nggak keterima di sini gitu. Terus aku coba lagi di batch 16 karena waktu itu juga kan program buat Starship ini kan harus offline kan ke kantor. Benar. Sedangkan waktu itu tuh aku masih di semester awal-awal di mana itu masih banyak matkul yang harus aku ambil. Jadi akhirnya aku coba lagi di semester akhir yang sekarang yang lagi aku ambil gitu. Dan puji Tuhan keterima gitu sih. Oke, aku jujur baru tahu ternyata kamu apply dari batch 13 ya, dan mungkin ini juga membuktikan buat teman-teman yang apply di fungsi apapun, kalau memang kalian belum berhasil itu tandanya bukan kalian profilnya tuh jelek, cuma nyari kesempatan itu baik itu kerja, magang, hal apapun itu ya kayak nyari jodoh juga sebenarnya. Yes, Jadi kalau memang momennya belum tepat bukan berarti dia bukan orangnya gitu. Cuma ini jadi kayak podcast romantisme, aku balik lagi ke topik izin ya. Jadi kamu apply di batch 13, baru join di batch 16. Apa yang membuat kamu pengen banget join ke program Starship? Bukan pengen banget gimana ya, karena kamu udah mencoba di batch sebelumnya ya, 3 batch sebelumnya, tapi kamu tetap insist untuk kayak gue harus coba dia masuk ke program ini. Emang apa sih yang kamu tahu dan kenapa kamu sangat tertarik untuk ikut program ini? Oke, aku tertarik program Starship pertama karena gak semua program magang itu ada sesi di mana kita bisa belajar. Sedangkan di Starship itu ada in-class training di mana aku di situ selain magang aku juga belajar. Karena kan aku magang tujuannya aku pengen nyari pengalaman kan Kak. Gimana sih dunia kerja sebenarnya gitu. Nah di saat ada program magang yang juga menyediakan sesi di mana aku bisa belajar lebih jauh, itu akan membuat aku lebih siap lagi untuk terjun ke dunia kerja. Bahkan untuk di magangnya sendiri aku juga disiapin untuk jadi peserta magang gitu. Jadi itu menurut aku salah satu poin plus dari program Starship ini. Terus kenapa aku masih mau nyoba lagi? Satu, karena pertama kali aku ikut interview itu interview Starship Batch 13. Terus karena dari interview itu aku ya selama itu aku evaluasi aja. Oh ternyata interview tuh kayak gini ya. Ternyata ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya pertanyaan itu pengen tahu diri aku lebih jauh terkait dengan bidang ini nih. Jadi aku dari situ selama kan 13 ke 16 kan ada beberapa selang batch itu. Aku siapin diri lagi aja. Oh ternyata kalau ngejawab pertanyaan kayak gini, betternya kayak gini. Maksud yang pengen aku sampein tuh A gitu. Cuman kalau misalnya aku cara nyampeinnya salah, tentu interviewnya bakal nangkapnya beda gitu. Nah di situ aku belajar lebih jauh dan akhirnya itu di batch 16 ini keterima, berarti evaluasi diri aku membawakan hasil ya. Oke, mungkin sedikit bocoran buat teman-teman. Tadi kan kamu lebih banyak ngebahas interview. Sebenarnya kalau kamu dengerin Dobrak Podcast juga di situ kita sempat ngebahas sih cara menjawab metode interview yang benar tuh gimana, cara kita menggali itu gimana. Mungkin bocoran buat teman-teman yang pengen tahu cara menjawab yang baik dan benar tuh gimana, boleh banget dengerin podcast kita. So, ini selama periode tersebut ya, ini kan berarti 3 batch kurang lebih, ada lebih dari 6 bulan ya. Kamu sempat coba explore program internship yang lain gak sih? Dalam artian mungkin cari tahu tentang program internship yang ada di perusahaan lain dan hal-hal apa yang mereka lakukan sampai akhirnya kamu tetap milih kayak enggak deh, kayak Starship aja. Sempat gak sih kayak gitu? Aku waktu itu sempat ada apply ke beberapa tempat juga buat magang. Cuman yang sampai ke tahap interview cuma ada beberapa. Dan itu juga sama, belum keterima.
Terus akhirnya dari interview itu kan aku udah nyoba sekali nih pertama kali di ACC. Terus aku coba ke tempat lain. Nah dari situ aku evaluasi diri lagi Kak. Terus waktu aku keterima di batch 16 ini sebelumnya aku juga ada apply di tempat lain dan juga ada yang keterima. Cuman aku tetap milih di ACC karena aku pengen aja kayak aku udah coba kemarin, terus sekarang aku udah keterima, masa sih kesempatan ini aku tolak? Toh aku udah nyoba 2 kali, terus dikasih peluang, kenapa enggak? Tadi kan kamu sudah mention kamu sudah coba apply di beberapa tempat, even sudah ada yang di tahap terakhir ya. Boleh di-mention gak sih secara spesifik hal apa yang memutuskan untuk kamu akhirnya memilih program Starship yang ada di ACC compare to program internship yang ada di perusahaan lain? Kenapa aku tetap milih Starship ya dibandingin sama program-program magang lain yang udah aku apply? Aku milih Starship karena tadi udah aku mention sebelumnya, karena ada in-class training di situ, di mana di situ aku bisa belajar sambil magang, sambil belajar. Jadi aku mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja lewat magang. Waktu magang aku disiapin juga supaya aku siap jadi peserta magang gitu. Selain itu juga di Starship aku nggak dilepas sendirian gitu loh Kak. Jadi peserta magang, tapi di situ ada mentornya juga. Terus selain itu Starship ini kan sebenarnya mau mempersiapkan si peserta Starshipnya supaya nanti bisa menjadi bekal gitulah untuk daftar di MT ACC. Nah aku juga tertarik sih Kak sama MT ACC karena kan nanti dari program Starshipnya nanti bakal dapat sertifikat kan. Nah itu kayak golden ticketnya gitulah supaya aku bisa apply ke MT ACC dengan jalur yang lebih cepat gitu dibandingin sama teman-teman yang gak ikut di program Starship ini gitu sih. Terima kasih banyak Jessica, kamu sangat membantu aku untuk menjelaskan semua materi podcastnya. Jadi mungkin kayak kita lebih baik menutup isi podcastnya karena sudah di-mention. Enggak, bercanda. Jadi kan seperti yang sudah kurang lebih banyak yang kamu sampaikan tadi, sempat nanya gak sih compare to teman-teman kamu yang lagi nyari magang. Toh mereka udah mulai magang. Sempat sharing gak sih ke teman-teman kamu itu kayak apa perbedaan yang paling menonjol dan apa yang membuat kamu bersyukur akhirnya kamu join di program Starship di luar dari apa yang sudah kita siapkan ya. Dalam artian mungkin dari tempat perusahaan itu udah menyiapkan program sebaik mungkin. Cuma apa yang kamu rasakan kan belum tentu bisa inline dengan program yang disiapkan ya. Betul. Nah, kalau kamu compare sama teman-teman kamu, apa yang membuat kamu akhirnya merasa bersyukur dan merasa tidak salah pilih untuk join ke program Starship? Kalau aku sendiri kenapa aku nggak ngerasa salah pilih masuk Starship? Karena di Starship itu kan kita nanti ditentuin mau masuk departemen mana itu tergantung dari usernya gitu. Nanti bebas aja mau masuk mana gitu. Nah sedangkan kalau misalnya teman-teman aku yang lain itu udah spesifik mau masuk ke divisi apa gitu. Sejauh yang ini yang di sharing ya, udah spesifik mau masuk apa, terus sangat inline dengan jurusan matematika. Kalau misalnya teman-teman aku yang ngambil aktuaria biasanya ke perusahaan asuransi gitu. Nah sedangkan aku sendiri masuk ke ACC yang dimana ini sangat random, aku bisa masuk ke mana aja. Cuman yang aku yakini adalah matematika itu bisa diterapkan di segala bidang. Dan aku pengen implementasiin aja apa yang udah aku pelajarin Kak selama di kuliah. Apakah bisa aku terapkan di ACC, dan ternyata waktu aku ngejalanin di program Starship ini, oh ternyata bisa kok gitu. Oke, mungkin sedikit gambaran ke teman-teman pendengar, listener. Jadi memang kalau kalian memilih program internship yang ada di ACC, kalau memang programnya reguler, itu mungkin sama dengan teman-teman Jessica yang tadi nyari magang di tempat lain ya. Dalam artian mereka tahu mengisi posisi apa, mereka tahu pekerjaannya seperti apa dari saat mereka melamar. Cuma memang di program Starship ini merupakan program pengembangan diri ya, untuk mempersiapkan kamu sebenarnya ujung-ujungnya tuh menjadi calon leader khususnya di perusahaan Astra Credit Companies. Leader kan kamu bisa ngisi fungsi apa aja ya. Itulah kita alasan kita membentuk teman-teman Starship itu sebagai orang generalis. Dalam artian bisa dimasukin di kotak manapun, mereka bisa beradaptasi, dan kita yakin tempat yang kita taruh itu adalah tempat terbaik untuk kamu bisa berkembang. Jadi sedikit gambar, kurang lebihnya sih kayak gitu ya. Nah, ini kan tadi kamu matematik, terus kamu ditempatkan di departemen AR kalau aku nggak salah. Yes, betul Kak. Pada saat kamu diumumin, apa yang kamu siapkan atau gimana perasaan kamu pada saat itu? Aku waktu itu di Day One diumumin kan Kak, aku masuk AR. Itu sangat awam ya AR. Kayak, AR itu apa gitu. Terus aku searching, account receivable, management development. Akhirnya ya udah, aku cari tahu nih AR tentang apa sih, karena dijelasin kan. Yeah. Dijelasin terus kayak, oh ini aku disuruh jadi debt collector apa gimana nih. Kan nanti di AR itu kan ngurusin gimana sih caranya kita bikin suatu strategi
Dimana strateginya ini kita bisa menjaga bahwa si customer ini akan melakukan pembayaran. Toh kita kan Astra Credit Company, kita adalah perusahaan pembiayaan, which means kalau misalnya kita pengen untung, ya untungnya dari pembayaran angsuran yang dilakukan oleh customer gitu. Nah di situ aku belajar, oh ternyata kalau kayak gini mah kalau misalnya aku dari jurusan matematika masuk ke divisi ini, oh ternyata masih inline kok. Karena setelah aku mapping dan segala macam yang ada di departemen, oh ternyata yang skill yang paling dibutuhin itu adalah gimana sih cara kita ngolah data, kita ngelihat tren, oh gimana sih caranya ngatasin si tren-tren ini, bagaimana sih caranya kita melakukan tindakan preventif nih supaya kita tetap bisa ngejaga keuntungan perusahaan dari nge-maintain si customer ini supaya bisa bayar si angsurannya gitu. Oke, sebagai mahasiswa aktif yang tadinya nggak tahu fungsi AR itu apa, dan kamu ditempatin di posisi itu, tantangan terbesar yang kamu rasakan itu apa aja sih? Boleh di-mention mungkin lebih spesifik. Tantangan terbesarnya karena AR itu sangat awam, jadi aku harus cari tahu dulu sebenarnya AR itu ngapain sih gitu. Terus yang kedua, ini kan sebenarnya AR itu juga salah satu yang memegang peran penting lah untuk jalannya Astra ini gitu. Jadi dari situ aku pengen belajar lebih jauh dulu. Kayak kalau misalnya aku pengen bikin suatu project atau aku pengen paham apa sih sebenarnya AR, ya aku harus tahu dulu dari dasarnya AR itu apa, ngapain aja, cara garis besar profil perusahaan ini tuh ngapain aja sih gitu. Nah itu sebenarnya tantangannya karena masih terlalu abu-abu, jadi itu yang paling beratnya di awalnya itu. Cuman seiring berjalan waktu dan juga lingkungan kerjanya itu sangat suportif Kak. Jadi kayak aku kalau misalnya bingung aku tinggal nanya. Bahkan di luar mentor yang bertanggung jawab untuk ngajarin aku nanya ke teman-teman yang lain yang ada di divisi AR tuh tetap dibantu. Jadi dengan kayak gitu tuh aku ngerasa oh ternyata lingkungan kerja suportif ini sangat membantu saya untuk memahami sebenarnya AR itu apa gitu sih Kak. Oke, berarti proses kamu untuk menggali informasi itu nggak hanya self learning, tapi memang sudah ada mentor yang memang ngebimbing kamu ke arah yang benar gitulah ya. Yes, betul. Sebagai orang yang abu-abu gelas kosong itu kamu diarahkan ke jalan yang benar gitu ya. Dan apakah kamu merasa ini kenapa jadi serius banget, sorry ya? Nadanya tegang gitu ya. Sebagai seorang mentor biasanya kan ada, aku nggak tahu sih kalau di perusahaan lain mungkin ada, kalau konteksnya mentor tuh kamu udah takut duluan, udah serius banget. Nah, mentor ACC yang kamu dapatkan tuh seperti apa sih? Baik itu secara karakter, apakah secara persona orang ini cukup kaku atau malah sangat membantu atau seperti apa? Sejauh ini mentor-mentor yang aku kan ada mentor buat di departemen, aku ada mentor di HC dan juga ada PIC Starship Kak Gita gitu ya. Nah, di situ aku belum pernah sih Kak ketemu orang yang bener-bener yang galak gitu ya. Karena justru mentor-mentor ini yang jadi tempat aku untuk diskusi gitu. Okay. Karena aku kan masih awam. Tentunya banyak banget penjelasan-penjelasan yang mungkin satu kali dikasih tahu belum tentu aku paham gitu. Jadi kalau misalnya aku cross check lagi ke mentor itu, ya aku dapat feedback yang sesuai dengan apa yang aku pengen gitu. Dan itu sangat membantu aku juga supaya aku memahami lebih jauh dan juga nanti tentunya itu akan ngebantuin aku kan buat ngerjain projectnya. Jadi sejauh ini mentor-mentornya sangat humble dan juga sangat membantu dan juga aku selalu dapat kritik dan juga masukan atas apa yang aku kerjain. Jadi aku tuh jadinya berkembang gitu Kak karena punya mentor. Setiap apa yang aku kerjain, oh ini ada masukan nih, oh ini ada kritik nih, kayaknya better kamu kesini deh. Oh kalau misalnya kayak gini, kayak kamu diskusin aja deh ke departemen lain. Nah project yang aku kerjain juga bahkan aku cross check juga ke departemen lain supaya apa? Supaya semuanya tuh inline. Karena kan di sini kan departemen gak cuma satu ya Kak. Kalau misalnya aku ngerjain project based on apa yang aku pahamin gitu. Sedangkan kan aku masih magang nih, maksudnya masih magang dan juga masih mahasiswa gitu. Tentu kalau misalnya mau ngecek-ngecek gituan ya harus ke yang lebih expert. Nah jadi kayak bukan hanya mentor, bahkan orang-orang di luar mentor, bahkan yang di luar divisi juga bahkan sangat membantu. Jadi aku belum pernah ketemu sih Kak. Bukan mentor ya, kayak karyawan ACC yang bahkan galak atau segala macam itu gak pernah sih ketemu. Oke, tadi terlihat dari cara kamu menjawab dan menjelaskan mentor kamu itu sangat unscripted ya karena sangat lancar. Jadi aku pastikan ini bukan titipan mentor kamu ya? Enggak dong, aman no ya? Gimmick, tenang aja. Oke, nah tadi kan kamu mention program Starship beda dari program internship reguler di mana ada program in class dan sebenarnya pengerjaan project ya. Kalau boleh tahu, selama di AR tuh kamu dapat pekerjaan apa dan project apa sih yang lagi kamu handle? Oke, kalau aku di Starship ini nanti output akhirnya itu kan nanti project improvement kan Kak. Jadi di AR itu aku ada ngerjain satu project namanya PVV. Nah project ini bukan aku yang bikin dari nol, tapi ini project dari mentor aku. Jadi project PVV itu kan post valid verification. Jadi dia tuh tujuannya untuk menurunkan write off. Nah write off itu kalau misalnya kita kredit
mobil nih misalnya, kita kredit mobil, terus selama 150 hari tuh si customernya nggak bayar tunggakan. Nah nanti di perusahaan, khususnya di ACC ini, yang akun-akun kontrak-kontrak yang dimana si customernya udah nunggak nih sampai 150 hari, itu akan dihapus bukukan atau namanya write off. Jadi dianggapnya sebagai kerugian perusahaan. Nah di sini di PVV ini kita pengen mencegah supaya si write off-nya ini dia tidak terjadi di 9 angsuran pertama. Karena kalau misalnya di 9 angsuran pertama, kita bayangin aja ya, misalnya dia kredit mobil, terus misalnya tenornya itu sampai 24 bulan gitu. Tapi di 9 bulan pertama dia udah ngilang. Otomatis kan perusahaan ruginya makin gede kan Kak. Yeah. Nah di situ kita pengen cegah supaya kerugian perusahaan tuh nggak makin gede, dan tentunya kita bisa bedain lah yang mana good customer sama bad customer. Nah itu sih project yang aku kerjain Kak. Secara sederhana memastikan perusahaan tidak mengalami kerugian dan customer yang memang dapat bantuan dalam hal pembiayaan itu memang customer yang memang punya credit scoring yang baik dan ya emang customer bagus gitulah ya. Nah, sebagai orang yang dapat project turunan dari mentor, kamu kan tadinya nggak tahu sama sekali nih ini apaan dan harus ngapain. Boleh dijelasin lebih spesifik gak gimana cara kamu menyelesaikan project yang dimana ini tuh nggak pernah kamu temui sebelumnya? Kalau aku dari awal aku ditempatin di AR, yang pertama aku lakuin tuh aku mapping dulu Kak. Aku mapping sedetail mungkin apa sih yang dikerjain sama analis-analis yang ada di AR. Dan gimana sih workflow-nya gitu. Dan selain itu aku juga ada tandem, ada ke cabang langsung. Jadi nggak cuma di HO. Jadi di program Starship itu juga sempat ada sekali kita kunjungan ke cabang Tangerang. Di situ aku belajar lebih jauh apa yang aku pelajari secara teori gitu ya. Misalnya di HO itu secara prakteknya gimana sih di lapangan. Nah itu sangat membantu aku banget untuk mendapatkan gambaran besar bagaimana sih pekerjaan yang dilakukan di AR ini. Nah dari situ aku juga belajar. Awalnya aku juga nggak tahu write off itu apa Kak. Write off itu apa, post valid verification itu apa, angsuran kenapa harus di 9 bulan pertama yang dijaga, yang kayak gitu-gitu. Nah karena aku basicnya matematika dan aku sangat kepo, jadi sebelum ngerjain sesuatu aku kayak tahu detail kenapa sih kayak gini. Nah dari situ aku belajar supaya aku bisa tahu, oh ternyata PVV ini ada karena apa gitu. Dari situ aku pikirin. Nah jadi sebelumnya PVV yang dikerjain sama mentor aku tuh dikerjainnya manual Kak. Jadi masih pakai Excel yang kayak gitu-gitu. Nah aku di sini bikin si PVV ini dengan metode yang udah aku sesuaiin sama apa yang dilakukan di ACC. Itu aku bikin ke dalam bentuk coding. Jadi dalam Python. Kenapa dibikin ke coding? Karena itu sangat menghemat waktu. Di Excel kita harus bikin manual, kita tinggal masukin ke Python, di mana aku bikin suatu sistem kayak machine learning lah jatuhnya. Jadi tinggal masukin data, diolah dengan codingannya, nanti udah hasil outputnya itu seperti yang kita kerjain pakai Excel gitu. Dimana itu sangat menghemat waktu banget Kak. Dan bayangin kalau misalnya PVV ini kan nanti diterapin untuk di setiap cabang ya. Kayak tentunya kita kan ada 76 cabang nih. Ada akun-akun yang harus diurus di setiap cabang. Kalau misalnya kita bikin manual pakai Excel 76 cabang, itu kan PR banget kan. Benar. Makanya di sini kita bikinlah ke dalam Python, dimana itu sangat menghemat waktu. Kayak dalam sehari kita bisa langsung dapet semuanya gitu 76. Oke. Terbukti dari bagaimana cara ACC itu melihat kamu as a person pada saat interview dan ditempatkan di departemen, ya memang profil kamu cocok untuk departemen itu ya ujung-ujungnya ya. Oke. Dengan proses kamu mengerjakan pekerjaan ini, dalam proses kamu mengembangkan project yang kamu handle, kamu bisa gambarin gak sih atau ngasih gambaran ke teman-teman listener perubahan yang terjadi di diri kamu tuh apa? Baik itu dalam konteks technical skill mungkin atau lebih spesifik ke soft skill yang mungkin kamu rasakan. Boleh dijelaskan Jessica? Oke. Aku itu jurusan matematika, peminatannya aktuaria Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, aktuaria itu gabungan dari matematika, statistika, keuangan, dan juga pemrograman komputer. Nah di antara 4 aspek ini aku paling lemah di pemrograman komputer justru. Nah terus di saat aku dapat project ini, di mana aku harus mengubah yang tadinya manual menjadi sesuatu yang lebih efisien dan efektif, tentunya aku perlu banget dong yang namanya pemrograman komputer atau codingnya ini sendiri. Nah yang jadi tantangan di awal itu adalah karena aku nggak terlalu jago tentang gimana sih caranya bikin si codingan ini. Jadi di awal tuh berat banget Kak, kayak aduh ini pakai package yang mana ya, ini aku harus ngerjain codingannya pakai bahasa yang kayak gimana ya, soalnya sering-sering error kan. Nah cuman sekarang kan udah ada ChatGPT ya teman-teman, itu sangat membantu kita semua. Yang penting kita tahu nih kita pengen bikin apa. Nah jadi sebelum aku pindahin dia menjadi bahasa pemrograman, aku pastiin dulu algoritmanya itu udah jelas.
algoritma, oh aku pengen pertama tahapnya ini, kedua ini, ketiga ini. Tinggal aku masukin aja ke ChatGPT. Saya tidak munafik ya teman-teman, ChatGPT itu sangat membantu kita. Apalagi soal coding-codingan seperti ini. Nah udah dimasukin, terus kita lihat hasilnya. Relate nggak sih sama bisnis perusahaan? Masuk akal nggak sih hasilnya gitu? Nah ketika itu semua udah masuk akal sesuai dengan hipotesis di awal, ya berarti codingannya udah bener. Cuman kalau misalnya bahas terkait dengan model-model yang aku pakai, ini kan kalau misalnya PVV ini aku kan ingin memprediksi ya. Memprediksi kira-kira ini customernya good customer atau bad customer sih. Jadi kalau misalnya dia ada potensi untuk nunggak di 9 angsuran pertama, yang artinya dia bakal WO di 9 bulan pertama itu kan bisa dicegah di awal. Nah tentunya membuat prediksi itu kan kita butuh yang namanya model matematika. Nah model itu kan banyak banget ya Kak. Di situ aku nyoba, ada beberapa opsi yang aku pakai. Aku nyoba pakai model A, model B, model C, model D. Kira-kira dengan semua model itu hasilnya sama nggak sih sama yang outputnya tuh selaras nggak sih gitu. Selain itu untuk bahas soal pemodelan itu kan sebenarnya terkait juga sama departemen dari MIS. Nah di situ aku punya mentor yang sangat membantu aku banget. Di situ aku dibolehin untuk koordinasi juga sama di departemen MIS ini Kak. Jadi apa yang udah aku kerjain ini, algoritma yang aku bikin, aku konsultasi lagi dengan MIS, apakah selaras nggak sih sama model yang biasanya ACC bikin gitu untuk kasus-kasus seperti mau memprediksi lah atau segala macamnya. Nah dengan kayak gitu, aku tuh jadi semakin yakin gitu loh Kak, kayak oh ternyata selama ini yang aku pelajarin, kalau misalnya aku terapin, oh ternyata bisa juga ya. Cuman masalahnya yang kita lakuin itu kan belum tentu semuanya itu sesuai dengan apa yang udah diterapin sebelumnya. Jadi perlu penyesuaian. Nah yang kayak gitu-gitunya yang mungkin agak tantangan sih buat aku. Kayak ada beberapa metode yang dipakai di sini yang aku belum pernah pelajarin. Nah itu aku harus pelajarin dulu, baru aku bikin codingannya, baru aku bikin algoritmanya. Itu kan lumayan makan waktu ya. Jadi kayak gitu sih Kak mungkin tantangannya. Kamu sadar gak sih apa yang kamu lakukan itu sebenarnya bukan hal yang biasa dilakukan oleh anak magang. Kalau kamu coba browsing ke internet, anak magang tuh kerjanya ngapa? Fotokopi, bikin kopi. Nah di sini kamu lebih banyak, ya kamu acting sebagai karyawan ya. Even kamu punya mentor yang dalam artian ini tuh nggak hanya nyuruh, tapi kamu juga explore bareng. Outputnya karena itu goalsnya sama kan. Mereka punya tantangannya sama, kamu membantu itu ya. Kayaknya kamu tinggal ngelanjutin skripsi terus langsung kerja aja gak sih? Iya. Ayo saya terima aku jadi MT. Oke. Menurut kamu ya, selama kamu menjalani program Starship, kamu present target di bulan apa? Di Juni akhir. Oh, sebentar lagi ya. Yes. Semoga lancar. Nah, oke, jadi kurang lebih kamu sudah 2 bulan lebih ya mengikuti program Starship. Apa sih harapan kamu dari pengalaman kamu mengikuti? Apa sih harapan kamu dari pengalaman kamu mengikuti program Starship sampai akhirnya ini menjadi sebuah karir plan ke depan kamu? Oke, harapan aku dari ikut Starship ini, pertama kan Starship ini kan salah satu golden ticket. Ini golden ticket buat lanjut ke MT. Nah, kalau aku sendiri, aku emang rencananya pengen ikut MT ACC. Jadi harapan aku kan nanti akhir programnya di Juni. Dan itu nanti bakal dapat sertifikat kan Kak. Nah, kalau misalnya semakin tinggi sertifikatnya, itu artinya itu akan semakin mempermudah aku untuk masuk ke MT ACC. Jadi harapannya ya kalau bisa mah hasil akhirnya itu membuat aku bisa mendapatkan golden ticket yang sangat golden, sangat emas. Jadi aku bisa langsung mempermudah jalan aku untuk masuk ke MT ACC ini. Oke, tadi sebenarnya kalau kita ngomong di belakang off the record pengennya platinum, cuma malu ya ngomongnya ya. Karena memang kalau di ACC kita di raport atau di sertifikatnya itu hasil akhir itu akan menentukan kamu akan bisa bypass proses apa di proses rekrutmen manajemen trainee-nya. Jadi ya harapannya sih ini lebih memudahkan kamu untuk nanti join sebagai calon leader di ACC khususnya ya. So paling itu aja, udah cukup panjang, nggak berasa kita ngomong kayak udah lebih dari 20 menit. Mungkin kata-kata terakhir, mungkin kamu boleh kasih gambaran atau semangat ke teman-teman yang mau join waktu itu. Kamu tuh cara joinnya gimana dan untuk mengikuti proses itu, tips dari kamu sendiri yang kamu ngerasa oke, kayaknya ini deh yang bikin aku lolos kemarin, itu gimana boleh disampaikan ke teman-teman. Oke, buat teman-teman yang pengen join program Starship, yang pertama just be yourself. Kayak dalam ikut proses apapun itu, jujur aja ngelakuinnya. Karena kalau misalnya kamu ketika interview kamu jadi orang lain, itu juga kamu sendiri nggak bakal nyaman gitu loh waktu di interview. Dan juga itu akan membuat peluang bahwa si interviewernya bakal ngerasa, nih orang beneran kayak gini nggak sih sifatnya gitu. Kalau memang kamu cocok sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ACC, kamu bakal keterima. Dan kalau misalnya kamu udah pernah gagal sekali, itu bukan berarti kamu nggak pantas gitu.
coba aja, explore lagi. Kalau misalnya memang kamu nggak cocok di ACC, coba ke tempat lain. Tapi kalau kamu ngerasa ACC ini aku masih ada peluang nih buat masuk ACC, ya udah coba lagi aja. Aku buat orang yang udah pernah ketolak untuk masuk lagi, pertama kita harus turunin gengsi ya teman-teman. Kayak misalnya udah ketolak, kalau kita coba lagi mah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya hasilnya tetap ketolak lagi, ya udah mungkin memang itu bukan jalannya. Cuman kan kalau misalnya keterima, itu kan berarti bisa membuktikan ke diri kita sendiri bahwa bukan kita yang nggak pantas. Cuman emang mungkin ada faktor-faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Dan juga selama waktu itu berarti hasil evaluasi diri kita untuk kita mencoba lagi dan ternyata kita berhasil, ya itu akan membuahkan hasil. Jadi teman-teman jangan pernah takut buat gagal, jangan buat nyerah. Pokoknya semuanya itu jalanin aja lah, tetap jadi diri sendiri dan juga pastiin aja kamu tuh udah menjadi versi terbaik diri kamu, ataupun kamu ingin menjadi lebih baik ya lewat proses-proses tersebut. Oke, thank you Jessica. Selama kurang lebih 3 tahun aku podcast ini kayaknya pekerjaan termudah aku, karena aku tidak perlu banyak bercerita, tapi apa yang kamu sampaikan udah sangat-sangat menggambarkan program itu sendiri, dan harapannya teman-teman juga bisa join dan ikut program Starship di ACC. Nah, buat teman-teman yang mau join, kalian bisa langsung cek aja di web karir kita di karir.acc.co.id, nanti pilih lowongan, terus ketik aja Starship, nanti akan muncul job postnya, kalian apply di situ, nanti semua prosesnya dijalankan secara online. Oke, paling itu aja untuk sesi Dobrak Podcast di hari ini. Sampai ketemu di konten lainnya. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Selamat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.